Halo, saya Pahlang. Jadi kaca mobil saya ini bukan lagi kaca original pabrikan. Jadi ini sudah kaca yang kedua, bosku. Nah, ini saya pasang dan beli di bengkel resmi Honda. Harganya kurang lebih 800 ribuan, bosku. Jadi meskipun bukan kaca dari pabrikannya lagi, tapi ini tetap original karena saya pesan dan pasang langsung di bengkel Honda. Nah, untuk kaca mobil Brio tahun 2017 ini generasi pertama, facelift 2017. Di sini kacanya ada yang agak menarik. Kenapa? Berbeda dengan mobil lainnya. Pada umumnya biasanya kaca hanya sebagian saja, separuh, kemudian separuh dari pintu, kemudian ada rangka besi atau frame. Sedangkan pada mobil Brio ini full. Jadi pintu belakangnya semuanya full kaca. Dan pada saat saya beli, hanya kacanya saja yang bawaannya dari bengkel Honda. Jadi untuk batang wiper, ini batang wiper masih yang asli original. Kemudian emblem untuk logo Satya, Brio Satya, ini juga masih original. Sedangkan untuk tulisan, harusnya di sini ada tulisan Brio dan Satya. Emblem ini sudah tidak terpasang lagi, bosku, karena emblemnya hilang waktu kacanya pecah. Nah, yang menarik lainnya, ternyata kaca ini tidak ada kaca filmnya. Jadi polos, bening. Pada saat dipasang dari bengkel Honda, saya tanya petugasnya pada saat itu, memang kaca yang disiapkan itu tidak ada kaca filmnya. Jadi ini polos, bosku. Alhasil orang bisa melihat apa saja yang ada di dalam kabin mobil saya. Nah, inilah alasannya kenapa saya harus pasang kaca film pada kaca belakang mobil saya, karena ada beberapa pertimbangan. Pertama, masalah kenyamanan. Jadi kalau tidak menggunakan kaca film, maka pada saat kita menggunakan mobil di siang hari, silau matahari atau panas matahari ini akan masuk ke dalam kabin mobil. Tentu hawa panas akan sangat terasa meskipun kita menggunakan AC, kecuali pengaturan AC-nya digunakan pada suhu yang paling dingin, bosku, karena tidak ada peredam panas matahari. Yang kedua, apabila kita berkendara di malam hari, kemudian ada kendaraan di belakang mobil, tentu akan membuat silau lampu kendaraan mobil tersebut, apalagi kalau menggunakan lampu jauh, bosku. Jadi silonya itu dihasilkan dari kaca spion yang ada di tengah. Dan ini sering saya rasakan pada saat saya berkendara di malam hari, saya terkena silau lampu jauh dari kendaraan belakang melalui kaca spion tengah. Kemudian masalah keamanan, bosku, masalah privasi. Kalau tidak menggunakan kaca film, maka penumpang yang duduk di bangku belakang, orang yang duduk di bangku belakang akan terlihat jelas dari luar mobil. Begitupun juga dengan barang-barang. Jadi barang-barang yang saya simpan di dalam bagasi di sini, ini juga akan kelihatan dengan jelas dari luar, dan tentunya akan memicu tindakan kejahatan, bosku. Misalnya pencurian barang berharga yang ada di dalam mobil, karena orang dengan gampang bisa melihat ke dalam barang-barang apa saja yang saya simpan. Dan yang terakhir, kalau tidak menggunakan kaca film, ini buruk-buruknya kalau kaca pecah, maka pecahannya akan langsung terhambur. Sedangkan kalau ada kaca filmnya, pecahan kaca itu tidak akan langsung terhambur, bosku. Jadi itulah tadi pertimbangan, yang kurang lebih ada 4 pertimbangan kenapa saya harus pasang kaca film. Dan hari ini, bosku, saya akan pasangkan kaca film, tapi bukan saya yang akan pasang, saya akan serahkan ke ahlinya. Hari ini saya akan ke toko variasi mobil. Dan untuk kaca film saya sarankan untuk pintu belakang ini sebaiknya menggunakan ketebalan 40% saja, bosku. Jadi ketebalan 60%, bahkan di atas dari 60% saya tidak sarankan, karena ini akan mengganggu visibilitas Anda pada saat berkendara di malam hari. Contohnya pada saat kita berjalan mundur, mobil berjalan mundur, maka objek atau kendaraan yang ada di belakang mobil kita tidak akan lihat, bosku. Jadi alhasil kita bisa nabrak atau bagaimana lah seperti itu. Kecuali mobil ada fitur kamera parkir, ini sedikit membantu. Tapi untuk lebih amannya sebaiknya menggunakan kaca film dengan ketebalan maksimal 40% untuk pintu belakang. Oke, bosku, tanpa berlama-lama langsung saja, bosku, kita gaspol ke bengkel variasi. Let's go. Oke, hal pertama adalah kita lakukan pengukuran pada kaca film. Di sini saya menggunakan kaca film yang biasa, jadi yang standar. Dan untuk pada mobil Brio, ukuran kaca filmnya 110 x 45 cm.
Langkah kedua, kaca film dipasang pada bagian luar pintu. Jadi ini sifatnya untuk sementara. Tujuannya kita akan membuat pola sesuai dengan lekukan atau model pintu kaca. Dan Anda bisa menggunakan cutter untuk memotong kaca film sesuai dengan ukuran kaca yang pas. Dan berhati-hatilah dalam melakukannya jika tidak terbiasa, karena bisa merobek area lainnya jika salah menggunakan pisau cutter. Lanjut langkah ketiga, setelah dipotong dengan rapi, lanjut lakukan treatment, memberikan efek panas pada permukaan kaca film dengan menggunakan alat heat gun. Jadi ini alat khusus dan harus hati-hati bosku. Menggunakan alat heat gun ini harus ada teknik khususnya, karena jika terlalu panas maka bisa merusak kaca film. Langkah keempat, barulah kita memulai proses penempelan kaca film untuk bagian dalam pintu kaca. Dan sebelumnya kita semprotkan air dengan campuran khusus, jadi air sabun yang saya gunakan. Kemudian gosok permukaan pintu kaca menggunakan alat keras atau kertas untuk menghilangkan kotoran dan debu pada pintu kaca. Dan jika sudah dianggap bersih dari kotoran dan debu, maka lanjut ke langkah kelima. Kita lepaskan terlebih dahulu lapisan liner dari kaca film. Kemudian, semprotkan kembali cairan sabun pada bagian kaca film dan pintu kaca. Lalu tempelkan kaca film secara perlahan. Setelah terpasang, gosok secara perlahan permukaan kaca film menggunakan alat khusus sampai kaca film menempel dengan baik. Untuk bagian ujung plastik keras, kami lapisi kertas agar tidak merusak atau merobek kaca film. Cara ini Anda lakukan sampai kaca film menempel dengan baik. Dan langkah terakhir, langkah keenam, jika masih ada gelembung yang muncul, terus tekan atau gosok sambil terus dipanaskan dengan alat heat gun. Jangan lupa sama dengan langkah ketiga tadi, harus hati-hati memberikan efek panas, karena jika terlalu panas maka bisa merusak kaca film. Dan cara pasang kaca film mobil pada tahapan ini sangat krusial karena menentukan tingkat kerapian pemasangan. Jika alat heat gunnya atau terlalu panas efek panasnya, maka bisa merusak permukaan kaca film. Atau jika masih ada gelembung air, maka kaca film tidak akan menempel dengan baik. Oke, jadi seperti inilah cara aman memasang kaca film pada mobil Brio ini untuk pintu belakangnya dengan baik dan benar. Oke bosku, jadi kaca film sudah terpasang dan hasilnya seperti ini. Jadi kaca film saya gunakan ini adalah kaca film tipe standar, harganya 100.000. Cukup murah bosku, sesuai dengan kualitasnya. Dan ketebalannya 40%, jadi sudah cukup baik untuk kaca pintu belakang mobil Brio. Di sini sudah kelihatan gelap, tapi tidak gelap-gelap amat. Barang yang ada di dalam sudah tidak terlihat lagi dengan jelas, jadi privasi aman. Tetapi visibilitas dari dalam mobil pada saat kita melihat ke belakang melalui pintu belakang ini masih terlihat terang. Jadi visibilitas juga aman bosku untuk driver atau saya sendiri. Nah, sedikit saya jelaskan kembali cara pemasangannya. Jadi pemasangannya cukup mudah dan cukup cepat. Awalnya kita membuat pola, kemudian setelah membuat pola sesuai dengan ukuran pintu belakang ini, kita bersihkan kaca bagian dalam. Jadi kaca bagian dalam ini, pintu bagian dalam kita bersihkan, kemudian kita tempel, kita pasang secara perlahan kaca filmnya, dan kita usap secara merata menggunakan alat khusus
sambil memberikan efek panas menggunakan alat khusus juga, alat heat gun, sehingga tidak ada lagi gelembung-gelembung air yang ada di dalam kaca film, dan kaca film terpasang dengan rata, aman, rapi, hasilnya seperti ini. Oke, demikian video kali ini bosku. Jika kalian suka silahkan tekan like, dan bagi kalian yang baru mengklik channel YouTube saya, silahkan bantu perkembangan channel YouTube saya dengan cara tekan subscribe dan ikon lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel saya bosku. Sekian, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.